Saya akan memulai pidato saya dari 3, 2, 1. Anak merupakan seseorang yang belum dewasa, yang masih labil dan sering ingin mencari tahu berbagai macam hal. Umuran anak dari SD sampai SMA merupakan jenjang-jenjangnya mereka, agresifnya mereka untuk mencari tahu berbagai hal luar biasa. Mereka akan mencari tahu berbagai macam hal untuk menjadikan mereka hobi ataupun passion. Di zaman modern, perkembangan seni bisa dikatakan maju, namun di revolusi industri 4.0 ini, perkembangan seni bukanlah hal yang utama. Dunia sedang gencar-gencarnya mencari penemuan-penemuan baru dari ilmu sains dan teori-teori praktik baru dari ilmu sosial. Hal ini dasari karena kesadaran manusia yang meningkat tentang teknologi baru dalam memudahkan urusan manusia, seperti terciptanya kereta kilat, adanya mobil terbang, dan terciptanya smartphone dan lain sebagainya. Masuk kesanggahan argumen pemerintah, yang pertama argumen moral. Menurut saya empat alasan mereka ini tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan. Yang pertama, adanya peradaban dan kemajuan itu akibat dari adanya ilmu sains dan bukan ilmu seni. Karena ilmu seni itu merupakan ilmu hiburan, ilmu hanya yang bisa dicerna dari pendengaran ataupun mata. Tapi dari ilmu sains kita menjadi perkembangan zaman yang begitu maju. Misalkan saja dari zaman batu bertransmisi ke zaman besi yang diakibatkan apa? Diakibatkan oleh banyaknya ilmuwan-ilmuwan sedang mencari tahu menemukan benda-benda hal baru dari yang diujikan dari ilmu sains. Yang selanjutnya, kami tidak menyetujui bahwa narasi seni tidak memiliki masa depan. Tetapi kami tim oposisi ingin mengedepankan bahwa anak harus menyukai dan memahami ilmu sains karena ilmu sains adalah ilmu penentu zaman. Mengapa hal demikian? Kita bisa lihat bahwa ilmu-ilmu yang dapat membuat perubahan adalah ilmu-ilmu yang bukan di luar dari seni seperti ilmu sains dan ilmu sosial. Dan mereka mengatakan bahwa banyak kasus-kasus perusahaan itu tidak diungkit baik di sisi para pekerjanya. Pernyataan ini salah dan sangat menyalahkan. Kasus buruk selalu diungkap oleh media berita ataupun media sosial yang sering kita lihat di TikTok, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Banyak pekerja dan buruh sudah mendapatkan perlindungan dari undang-undang negara dan juga banyak sekali lembaga keamanan untuk melindungi mereka. Tak hanya itu, pelarian masalah dunia, mereka mengatakan sebagai pelarian masalah dunia ke seni itu adalah hal yang salah. Mengapa demikian? Masalah itu harusnya diselesaikan, bukan diselesaikan dengan solusi. Bukannya harus menjadikan pelarian dengan mendengarkan musik ataupun melihat beberapa seni rupa ragam hias. Hal ini salah karena mereka akan menemukan ketika mereka selesai menikmati seni itu, mereka kembali ke kehidupan mereka yang lama. Mereka akan menemukan masalah yang lama yang belum mereka selesaikan. Maka dari itu, pelarian dari seni akibat permasalahan dunia itu bukan hal yang tepat, tapi mencari solusi dari setiap masalah yang ada melalui ilmu sains dan sosial itu hal yang tepat. Lanjut, sanggahan argumentatif pemerintah mengenai hubungan orang tua. Mereka mengatakan bahwa bakat mudah dilakukan dan menyenangkan. Ya, memang iya. Bakat mudah dilakukan dan menyenangkan, apalagi terutama di bidang sains dan ilmu sosial. Bidang inilah yang akan membawa revolusi baru, revolusi perkembangan zaman baru, perkembangan zaman modern, memudahkan tugas umat manusia seperti terciptanya roda, terciptanya lampu, dan terciptanya kompor dan lain sebagainya. Ya, tentu benda-benda ini terciptanya oleh pemikiran-pemikiran ilmuwan untuk menciptakan sebuah hal baru untuk memudahkan umat manusia. Dan mereka mengatakan bakat diketahui sebelum dicoba. Iya dan memang iya. Maka diketahui sesudah mencoba. Sangatlah benar. Itulah mengapa tim oposisi itu mendorong anak-anak ini, anak-anak yang masih ingin mencari tahu segala hal untuk menyukai hal yang memahami tentang sains dan sosial. Karena adanya kelebihan di situ dibandingkan seni. Dan mereka mengatakan bahwa anak yang sukses tidak sesuai bidang tidak akan bahagia. Ini pernyataan yang salah dan menyalahkan. Mengapa demikian? Saya akan memberikan alasan. Karena orang di luar sana
semuanya ingin sukses. Mereka belum merasakan, mereka belum mencapai umur 20-an. Ketika mereka mencapai umur 20-an, mereka akan ingin sangat-sangat ingin sukses. Yang mana sih orang tidak ingin sukses? Semua orang ingin sukses, mau itu di bidangnya ataupun tidak. Hal inilah mengapa kita sangat mendorong ilmu sains itu untuk mendorong mereka memahami agar mereka dapat menggunakan cara-cara yang benar. Selanjutnya mereka bilang kalau mereka tidak sukses, mereka menyalahkan orang tua. Tentu tidak. Melalui ilmu sains dan sosial tentu tidak. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dari ilmu sains dan sosial itu adalah ilmu pembaruan, ilmu yang selalu ada, ilmu yang akan diterapkan dalam kehidupan. Sehingga jika mereka tidak sesuai, misalkan mereka anak manajemen tidak menjadi manajer, itu tidak masalah karena mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang terbarukan seperti adanya ilmu investasi dan ilmu sebuah kewirausahaan. Masuk ke argumen saya mengenai mosi. Yang pertama, tim oposisi mengedepankan dan mendorong anak untuk menyukai pelajaran di luar seni seperti sains, sosium, dan kewirausahaan dan lain-lain. Hal ini didasari karena ilmu inilah yang menjadi garda terdepan sebagai perubahan suatu bangsa, suatu negara, suatu peradaban untuk menjadi lebih unggul. Dari ilmu-ilmu inilah kita menjadi perkembangan maju, menjadi peradaban yang maju, menjadi zaman-zaman modern sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Argumen saya yang kedua, ilmu sains dan sosial mutlak harus dipahami setiap individu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sebagai manusia yang hidup di perubahan teknologi yang begitu cepat dari handphone ke smartphone, itu kita harus cepat beradaptasi agar kita tidak ketinggalan zaman dan agar kita bisa beradaptasi dan menemukan sesuatu hal baru. Seperti contohnya dari Telegram bertransmisi ke telepon, dari telepon menjadi ke handphone ke smartphone. Itulah mengapa kami sangat tidak mendukung mosi tersebut. Karena ilmu seni bukanlah ilmu yang bisa diterapkan di dunia, ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan dalam kemajuan. Tapi ilmu sains dan ilmu sosial, ilmu di luar seni, itulah ilmu yang terpenting. Itulah ilmu yang mengedepankan sebuah perubahan. Itulah mengapa kami sangat tidak mendukung mosi dan kami bangga di tim oposisi.